Selamat malam teman-teman. Hari ini Sabtu 25 Oktober 2025. Selamat bermalam panjang. Dan mulai saat ini setiap Sabtu malam akan kita update untuk novel Jejak di Bawah Hujan. Kali ini sudah sampai di bab kedua ya. Tapi bab pertamanya hanya berupa post text dan sekarang saya akan mencoba menyampaikan bab 2 dengan video dan saya baca. Disclaimer dulu sebelumnya bahwa novel ini adalah novel yang saya tulis sendiri dan belum pernah saya upload kemanapun, baik ke platform digital maupun saya terbitkan dalam buku. Jadi ini benar-benar novel baru ya. Selamat mendengarkan teman-teman. Aku mempercepat langkah kembali ke Indekos sebelum mencoba menghindari segala bentuk pikiran yang berpotensi menenggelamkan. Hujan baru saja berhenti, menyisakan suara tetes air dari genteng seng yang memantul di lantai semen. Lampu jalan di depan kos berkedip-kedip, seperti enggan padam, tapi juga terlalu lemah untuk bertahan. Setelah menutup pintu kayu yang rapuh itu, aku langsung menyalakan laptop di atas meja kecil. Jemariku bergetar di tombol power, dingin dan kaku, seolah baru saja keluar dari peti es. Begitu layar menyala, aku segera mengimpor foto-foto dari kamera. Gambar-gambar senja tadi mengisi folder baru di monitor, menampilkan fragmen nganjuk yang berlapis nostalgia, langit jingga, jalan basah, dan wajah-wajah asing yang penuh cerita. Tapi hanya satu foto yang menahan napasku, foto terakhir sebelum hujan deras, siluet di bawah lampu orange. Aku memutar knob zoom virtual, menarik fokus ke sosok itu. Gambarnya memang kabur, diselimuti gerimis dan pantulan lampu jalan yang buram. Tetapi cukup jelas untuk membongkar kebohonganku sendiri. Payung hitam, bahu yang sedikit menunduk, postur tubuh yang kukenal lebih dari siapapun. Ada kemiringan leher khas yang seolah berkata pelan. Ini aku. Dadaku mengencang. Seharusnya, sebagai jurnalis profesional yang telah memotret ribuan wajah, satu bayangan tak seharusnya berarti apapun. Namun, sosok itu seperti cetak biru yang terpatri di sumsum tulang. Tubuh itu, gerak itu, Rendra. Jantungku berdetak tidak wajar, berlawanan arah dengan udara dingin yang memenuhi ruangan. 10 tahun. 10 tahun aku berusaha menanggalkan setiap kenangan tentangnya, membangun reputasi sebagai fotografer yang tak terikat emosi, memotret tanpa hati, hanya dengan mata. Aku menolak setiap tawaran liputan di kota ini, seolah Nganjuk adalah hantu masa lalu yang harus dihindari. Namun kini, satu foto yang kuambil tanpa sadar telah menembus seluruh dinding proteksi yang kubangun begitu lama. Dengan refleks, aku membatik laptop hingga tertutup, menimbulkan bunyi klak tajam yang memecah hening malam. Nafasku terengah. Tidak, aku tidak boleh jatuh ke lubang itu lagi. Untuk 3 hari ke depan, Rendra tidak ada. Yang ada hanyalah proyek dokumentasi sosial, kamera, lensa makro, dan cerita tentang rakyat kecil. Itulah medan perangku. Aku harus menjadi Nayara yang profesional, dingin, presisi, dan terkontrol. 3 hari berlalu, menenggelamkan diri dalam labirin gang sempit Nganjuk. Di sana, aroma tanah basah bercampur dengan minyak jelantah dari warung gorengan, juga asap kayu bakar yang perih di mata. Aku memotret kehidupan tersembunyi di balik megahnya alun-alun. Pengrajin, penjahit, pedagang kecil. Dunia kecil yang nyaris tak tersentuh modernisasi. Kepercayaan mereka adalah mata uangku. Salah satu narasumber utama dalam proyek ini adalah Mbah Darsum, penjahit tua yang tokonya tersembunyi di gang dekat Cagar Budaya. Toko itu sempit,
Dindingnya dipenuhi potongan kain dan pola-pola lusuh yang menempel seperti jejak waktu. Mengapa repot-repot memotret saya, Nduk? Apa menariknya menjahit pakaian lusuh begini? Tanyanya sambil mengoperasikan mesin jahit tua. Suaranya berat tapi lembut, seperti benang yang menembus kain tebal. Aku menunduk, memposisikan kamera agar cahaya dari lampu gantung memantul sempurna di kulit tangannya yang keriput. Saya ingin menunjukkan kekuatan dari hal-hal sederhana, Mbah. Menjahit bukan sekadar profesi, tapi sejarah kecil yang mengikat kota ini. Ujarku dengan nada datar, menjaga profesionalisme. Mbah Darsum tersenyum samar. Kalau memang begitu, berarti matamu jujur, tapi hati-hati, Nduk. Kadang mata manusia bisa lebih bohong dari lensa kamera. Aku menatapnya, mencoba menebak arah kalimatnya. Maksudnya, Mbah? Kalau matamu melihat sesuatu yang ingin dilupakan oleh hatimu, hasilnya bisa mengguncang. Jujur itu sulit, terutama saat masa lalu menatap balik dari balik bayangan. Kata-katanya menancap. Aku tahu ia tak tahu apa-apa. Namun kalimat itu tercipta seperti tuduhan halus. Aku buru-buru menunduk, memeriksa hasil foto di layar kamera. Saya fotografer dokumenter, Mbah. Semua harus berdasarkan bukti visual. Mbah Darsum tertawa kecil. Suara mesinnya berhenti sejenak. Bukti ya? Di kota ini, bayangan seringkali lebih nyata daripada bukti. Seperti orang yang kau cari itu, atau mungkin orang yang kau hindari. Dia ada di antara bayangan, berjalan-jalan lebih lama, tak lama lagi, sama. Aku terdiam. Dada terasa sesak. Kalimatnya membuat pikir aku berputar liar. Apakah Rendra benar-benar di sini? Apakah dia tahu aku kembali? Atau semua hanya permainan bawah sadar? Hasil dari rasa bersalah yang belum selesai. Hari-hari berikutnya terasa panjang. Setiap kali memotret, setiap kali melewati sudut jalan, mataku tak bisa berhenti mencari, sekadar ingin memastikan atau menyangkal bahwa bayangan itu nyata. Tapi aku tahu, jika menuruti rasa ingin tahu itu, semuanya akan runtuh. Aku akan kembali menjadi remaja yang pernah hancur oleh perpisahan, bukan fotografer profesional yang berprinsip. Untuk menenangkan diri, aku memindahkan fokus pemotretan ke tepi sungai, jauh dari pusat kota. Aku bekerja hingga larut malam, bergulat dengan kelembaban udara yang lelah yang membius. Kelelahan fisik lebih mudah diatasi daripada badai emosional. Setiap klik kamera seolah menjadi mantra untuk menunda kenyataan. Sore hari ketiga, langit mulai menggelap. Awan menggulung tebal di atas kepala. Aku merasa cukup puas. Kartu memori penuh. Laporan lapangan selesai. Hatiku sedikit lebih tenang. Aku memacu motor dari arah jembatan melewati jalan raya yang ramai. Namun ketika berhenti di perempatan dekat alun-alun, aroma tajam menyeruak dari sisi kanan. Kopi tubruk, aroma khas yang dulu selalu menemaniku dan Rendra di setiap sore. Aku menoleh tanpa niat, hanya sekadar refleks, dan mataku menangkap sebuah kedai kecil dengan papan nama Kedai Jembatan. Terasnya penuh dengan anak muda, motor tua, dan obrolan keras. Aku hanya ingin menyalip, mencari celah di antara kendaraan, tapi pandanganku tiba-tiba tertahan. Di salah satu meja kayu di teras, berdiri seseorang dengan cangkir di tangan. Uap panas mengepul dari bibir gelas, membingkai wajah yang terlalu akrab. Ia mengenakan kemeja gelap, rambutnya sedikit lebih pendek, dan rahangnya lebih tegas. Sorot matanya, bahkan dari kejauhan, tak berubah. Hangat tapi menembus. Rendra. Dunia seakan berhenti bergerak. Aku refleks menginjak rem motor. Berhenti dengan dengungan rendah.
suara klakson, percakapan, dan hujan rintik di sekitar seolah mengabur. Ia sedang tertawa bersama seseorang, lalu tiba-tiba menoleh, seolah instingnya menangkap keberadaanku. Tatapan kami bertemu, langsung, tanpa jarak, tanpa lensa, tanpa filter. Semuanya padam, berganti dengan keterkejutan yang tulus, lalu kesedihan samar yang tak dapat kuterjemahkan. Mataku membeku di tempat. Dunia di sekitarku kehilangan fokus, hanya menyisakan satu titik jam di tengah bingkai pandangan. Dia. Dalam keheningan itu, waktu seperti mundur 10 tahun ke belakang. Kami bukan dua orang asing yang berpapasan di tengah kota. Kami dua bayangan yang dulu saling berjanji di bawah hujan, kini berdiri di antara aroma kopi dan kenangan yang belum selesai. Aku menelan ludah, berusaha bernapas, tapi udara seperti menguap dari paru-paru. Semua ketegasan yang kubangun selama ini luluh lantak oleh hanya satu tatapan. Rendra menatapku lama, matanya bergetar sedikit, seperti ingin mengatakan sesuatu, namun tertahan oleh ruang dan waktu. Ia menurunkan cangkirnya perlahan, masih menatap tanpa kata. Kau ingin memalingkan wajah? Melarikan diri, tapi tubuhku terpaku. Dalam hati hanya ada satu kalimat yang bergema. Kenapa harus sekarang? Dan di tengah suara knalpot yang menggelegar serta bau hujan yang menggenang, kami berdiri. Aku mengatakan sesuatu tapi tidak jelas. Maksudku hanya ingin bertanya hal remeh, misalnya apa kabar, bagaimana dan bagaimana lainnya. Tapi suaraku sepertinya tak terdengar olehku sendiri maupun dirinya. Dua orang yang pernah saling mencintai, tapi kini terperangkap dalam foto yang tak pernah direncanakan oleh siapapun. Bab 2 selesai teman-teman. Dan sampai ketemu lagi di lanjutannya bab ketiga di hari Sabtu mendatang ya. Kalau sekiranya bermanfaat, silahkan difavoritkan postingan ini, dikomentari boleh, di like boleh. Jangan lupa juga follow akun saya ya untuk update berikutnya.